Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicit Riani, NIM 105751116221, Prodi Manajemen. Nah, video kali ini kita akan bahas materi tentang keseimbangan pasar, pajak, dan subsidi. Materi pertama yang kita bahas yaitu keseimbangan pasar. Rumus untuk mencari keseimbangan pasar, QD sama dengan QS. Karena QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan, QE adalah jumlah keseimbangan. Contoh, suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 kurang Q, sedangkan fungsi penawarannya ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Harga keseimbangan barang dan jumlah keseimbangan yang tercipta yaitu P sama dengan 15 kurang Q, Q sama dengan 15 kurang P, Q sama dengan negatif 6 ditambah 2P. Keseimbangan pasar P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. 15 dikurang Q sama dengan negatif 6 ditambah 2P. 21 sama dengan 3P. P sama dengan 7. Q sama dengan 15 dikurang P. 15 dikurang P sama dengan 8. Jadi PE sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Kemudian kedua yaitu pajak. Pengaruh pajak. Pajak memengaruhi keseimbangan pasar dengan asumsi. Dalam persaingan murni, fungsi permintaan tidak berubah karena permintaan konsumen hanya tergantung harga produsen. Produsen menyesuaikan penawarannya terhadap harga baru setelah kena pajak. Pajak per unit atau spesifik adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu. Pajak tersebut besarnya ditentukan dalam jumlah uang yang tetap untuk setiap unit barang yang dihasilkan. Besarnya pajak per unit dinyatakan dengan tanda T jika pajak per unit dikenakan pada setiap barang yang dijual, maka hanya fungsi penawaran berubah atau besar naik dalam kurun T. Fungsi penawaran dan fungsi permintaan dan penawarannya sebelum pajak dan setelah pajak. Sebelum kena pajak, rumus D.2P sama dengan G dalam kurung Q, SP.2P sama dengan F dalam kurung Q. Keseimbangan pasar titik 2 E0 dalam kurung Q0, P0 balas kurung setelah kena pajak atau sebesar T per unit balas kurung. DT.2 P sama dengan G dalam kurung Q dot step dalam kurung tidak berubah. ST.2P sama dengan V dalam kurung Q ditambah T. Keseimbangan pasar titik 2 E1 dalam kurung Q 1, P1 dalam balas kurung bila sebelum pajak fungsi penawaran titik 2 Q sama dengan H dalam kurung P
Setelah pajak, Q sama dengan H dalam kurung P dikurang T balas kurung. Perhitungan pajak. Pajak yang dibayar konsumen per unit TK sama dengan P1 dikurang P0. Total pajak yang dibayar konsumen TKH sama dengan TK kali Q1. Pajak yang dibayar produsen per unit TP sama dengan T kurang TK. Total yang dibayar produsen TP sama dengan TP titik kali Q1. Total pajak yang diterima pemerintah T sama dengan Q1 dikali T. Kemudian pengaruh pajak proporsional. Pajak proporsional sama dengan pajak yang besarnya sekian persen dari harga barang, biasanya ditulis seperti ini: R, mis titik R sama dengan 0,25 sama dengan 25%. Setelah pajak, rumus P1 sama dengan G dalam kurung Q1 ditambah R dalam kurung, atau bilang dalam Q yaitu Q sama dengan H dalam kurung P. Jadi Q1 sama dengan H P per dalam kurung 1 ditambah R. Contoh sebelum dikena pajak. P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Setelah pajak, R sama dengan 0,25. P1 sama dengan dalam kurung 3 kurang 0,5 Q dalam kurung 1 ditambah 0,25 sama dengan 3,75 ditambah 0,625 Q. Subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah kepada produsen dan konsumen. Subsidi barang, unit disimbolkan dengan huruf S. Pengaruh subsidi, kebalikan dari pajak. Rumus sebelum subsidi: D.2 P sama dengan G dalam kurung X, SP sama dengan F dalam kurung X. Sesudah subsidi, DS.2 P sama dengan FX, SS.2 P sama dengan F dalam kurung X. Perhitungan besar subsidi. Subsidi bagi konsumen (2) SK sama dengan VO P0 dikurang P1. Total subsidi bagi konsumen SK sama dengan X1 dikali SK. Subsidi bagi produsen (2) SP sama dengan S dikurang SK. Total subsidi bagi produsen (2) SP sama dengan X1 dikali SP. Total subsidi bagi pemerintah (2) X sama dengan S sama dengan X1 dikali S. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.